Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Shalom Royals. Shalom. Ini hari Minggu yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Apapun keadaan saudara, apapun keadaan hati saudara, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Karena firman-Nya berkata, "Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu dan roh yang baru kepada batinmu dan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan memberikan hati yang taat." Mari harapkan Tuhan sendiri yang akan mengubah hati kita, menyegarkan hati kita, menguatkan hati kita. Mari datang kepadanya. Kita mau nyanyikan satu lagu di mana kita mau meminta kepada Tuhan, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu, ku tahu semua baik bersama-Mu. Sekali lagi Royals. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu, ku tahu semua baik bersama-Mu.
dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami, hati kami. Kau yang mampu ubahkan kami. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tatamu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Mari Royals nyanyikan. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam kata-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, biar ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Semua rancangan-Mu itu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami seperti hati-Mu, disucikan, dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan, disegarkan. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik.
kita naikkan syukur kita. Come on, everybody clap your hands. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Come on, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hey, mari memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, come on Royals, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Come on, yang dibebaskan, kita dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hey, mari memuji namanya Royal. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhentikan syukurku. Yes, ku naikkan syukurku. Yay, come on. Yang hidupnya dibangkitkan, yang hidupnya dibebaskan. Come on, say hey. Say hey. Say hey ho. Say hey ho. Come on. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Come on Royal. Memuliakan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang percaya Dia Tuhan yang membela, engkau sorakan haleluya. Come on church, you know the song. Mari puji Dia. Dia Tuhan yang terdepan membelamu. Amin. Mari nyanyikan dengan imanmu Royal. Kan ku arahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Dia mempersiapkan kita, amin. Kau persiapkan hari-hariku bagi rencananya. Bukan karena kuatku, namun kemenangan Tuhan. Namun kemenangan-Mu, Rajaku, Engkaulah
kasih tos kanan kiri, katakan kemenangan itu ada di dalam saya dan kamu. Amin. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan yang terbuka Engkau menyambut kami pulang. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan dengan imanmu Royals. Come on one more time Royals, nyanyikan. Bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Rajaku, Engkaulah pembelaku. Terima kasih Tuhan. Landasanku berharap, segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku. Landasanku berharap, segenap jiwa kami serahkan Tuhan. Hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Sampai ku dapatkan mahkota kebenaran. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu yang punya anak usia Rocky dan Roket bisa diantar ke depan untuk sama-sama kita doakan di depan. Yuk anak-anak bisa maju ke depan. Ya, sudah bisa. Ya, sambil menunggu ada yang maju ke depan, saya bacakan firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan, ke atas manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Luar biasa. Ya, di depan kita anak-anak ini sudah difirmankan oleh Tuhan bahwa mereka dari anak-anak ini akan bernubuat. Ya, mereka akan bernubuat, mereka yang teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan. Visi-visi ke depan itu dari teruna-teruna kita. Dimulai dari Rocky, Roket, lalu ada Kegisi, lalu dewasa muda, dan nantinya di usia umum. Ya, mari para orang tua kita angkat tangan kita sama-sama mendoakan anak-anak kita. Ya, anak-anak bisa tangannya diangkat. Ya, anak-anak akan mendoakan orang tuanya juga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini anak-anak kami, generasi kami Tuhan, generasi rock dari Rocky, Roket, Royals, Kegisi,
Terima kasih Tuhan, Engkau berkati generasi ini. Engkau sudah datangkan generasi ini Tuhan untuk bersama-sama kami, di depan kami Tuhan. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa nantinya Tuhan. Biarlah mereka berada pada komunitas yang luar biasa. Mereka berada pada komunitas yang benar Tuhan. Hari ini kami mendoakan mereka Tuhan, dari generasi Rocky. Kau berkati Roket Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggunya. Biarlah guru-guru sekolah minggu ini akan membawa mereka Tuhan lebih dekat dengan Engkau. Tapi terutama para orang tua yang mempunyai anak ini Tuhan. Biarlah orang tua ini menjadi saksi-saksi iman untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka generasi ini melihat dari orang tuanya. Orang tuanya berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Sehingga mereka melihat saksi-saksi iman. Biarlah hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya. Dan anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulai dari gereja ini, generasi Rocky dan Roket Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati mereka. Biarlah mereka Engkau beri karunia-karunia untuk bernubuat. Engkau beri karunia-karunia untuk penglihatan Tuhan. Biarlah mereka memiliki visi ke depan. Dari generasi ini Tuhan akan muncul generasi anak-anak Tuhan yang membawa negeri ini untuk maju Tuhan. Membawa negeri ini berbalik kepada Engkau. Biarlah sekitar mereka melihat bahwa dari gereja ini, dari pelayanan generasi dari Rocky dan Roket ini bisa melihat di sekitar mereka bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang membawa dampak bagi sekitarnya Tuhan. Kau sertai pendidikan mereka, Kau sertai kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah mereka berpegang teguh dari nama-Mu Tuhan, dan dunia tidak akan menggoyahkan mereka. Dunia tidak akan membawa mereka terjerumus kepada kegelapan Tuhan. Tapi mereka yang membawa terang untuk dunia mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, generasi Rocky, generasi Roket, supaya berbuah Tuhan untuk sekitarnya. Terima kasih, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu mereka dan leader-leader di Roket Tuhan. Biarlah mereka membawa anak-anak ini untuk terus berpegang teguh pada Engkau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, memegang teguh Taurat-Taurat-Mu Tuhan, ketetapan-ketetapan yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua, biarlah orang tua bisa membawa anak-anak ini terus-menerus berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Seperti janji pernikahan mereka bahwa anak-anak ini akan dibawa kepada Tuhan. Dan mereka akan memegang terus itu Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi anak-anak ini, sehingga anak-anak ini bisa melihat orang tua mereka bertumbuh, dan mereka juga mengikuti bertumbuh bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, kami percaya dari gereja ini muncul generasi-generasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you. Bapak Ibu bisa duduk, kita melihat tampilan di layar yang tersedia. Terima kasih. Come on everybody, lift your voice so high, sing it loud and clearly, praise Him to the sky. Jesus is our hero, He loves us every day. Follow Him forever, in His light will stay. Jump for Jesus, feel the beat. Clap your hands and move your feet. Let the world know who He is. Royals, kami dari Rocky Royal Surabaya membuka rekrutmen pengajar dan pendamping. Juga kita membutuhkan tim musik dan tim multimedia juga untuk bergabung melayani bersama dengan kita di tempat ini. Ini adalah kesempatan yang baik ya untuk saudara bisa bergabung melayani di tempat ini dengan menolong anak-anak kita untuk bertumbuh iman dan pengenalannya kepada Kristus. Nah, siapa saja yang kami cari? Yaitu kami mencari kakak-kakak yang memiliki hati dan bersedia untuk anak-anak dan ingin memuridkan mereka melalui cerita Alkitab yang seru, yang imajinatif, yang kreatif ya. Dan dalam pujian dan penyembahan juga. Dan mungkin kalau ada saudara yang rindu dan mau bergabung, tapi saya belum pernah nih melayani anak-anak misalnya. Saya nggak tahu gimana cara berinteraksi dengan anak-anak. Jangan khawatir karena di bulan depan, bulan Oktober, kita akan ada
training untuk kakak-kakak Rocky, teacher, pendamping, supaya bisa dibekali ya. Kita di-equip bersama-sama ya, dan kita bekerja sama dengan tim Sunday School dari NDC Jakarta untuk bisa memperlengkapi kita semua. So, silakan menghubungi koordinator yaitu Elizabeth. Dia adalah koordinator dari Rocky Satelit Royal. Bisa langsung di-scan ya, itu langsung ke WA-nya Elis dan bisa bergabung dengan tim pelayanan Rocky di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Mari saya undang semua untuk bait berdiri sekali lagi. Sebuah istilah juru kunci adalah seseorang yang ahli dalam ilmu kunci. Istilah juru mudi adalah orang yang ahli dalam kemudi. Dan kalau kita tahu juru selamat, berarti seseorang ini spesialis sekali, ahli sekali dalam menyelamatkan. Dan saudara percaya kalau kita hari ini datang di sini, itu karena satu juru selamat ini yang bernama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau diselamatkan setiap hari oleh Dia? Mari pejamkan mata. Mari kita melalui lagu ini deklarasikan iman kita bahwa kita butuh juru selamat every day in our life. Come on Royals, satukan hati. Deklarasikan imanmu. Yes Lord. Ini kami Tuhan. Kami butuh juru selamat. Yesus Kristus. Inilah hidup kami. Inilah hati kami. Kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Bersama-sama. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Dengan satu suara Royals, katakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Come on. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan,
hanya dekat. Ku rasakan damai-Mu. Come on. Padamu ku berserah. Siapa? Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Penyelamatku Tuhan, sebab Kau juru selamat dalam hidupku. Mari Royals, gunakan berapa detik ke depan ini. Just close your eyes. Just connect to His heart. Jangan, hanya terhubung dengan Tuhan saja. Jangan pedulikan kanan kiri. Jangan pedulikan apa yang ada di mimbar ini, di belakang. Jangan. Fokus saja sama penyembahanmu. Kami naikkan pujian syukur kepadamu, oh Yesusku, Juru Selamat. Kau yang hidup tinggal di dalamku, tinggal di dalamku. Oh, ku bersyukur, ku naikkan ucapan syukur ini dari bibirku. Tapi kami bawa korban syukur dari hati kami, dari hati kami. Come on, lift up your hands. Lift up your hands in this place. Tangan kami tanda Tuhan bahwa kami ingin Kau selamatkan tiap hari. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan. Selamatkan kami, lindungi kami, angkat kami selalu Tuhan. Kami naikkan syukur, ku angkat tanganku. Haleluya. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. In one voice, Royals, come on. Yang ku
voice, katakan bersama-sama. Oh, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Sekali lagi in one voice. Oh, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Biar ini jadi doa kami Tuhan. Hanya pribadimu saja, hanya Kristus saja yang bertahta dan berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Hidup kami dikuasai dan digerakkan oleh pribadimu. Hidup kami dikuasai, ditopang dan digerakkan oleh kemurahanmu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan penuh pengertian kami bisa berkata, hidup kami bukan diri kami sendiri lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau seringkali kami egois Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami gagal memahami rencanamu yang indah. Ampuni kalau seringkali kami hanya take it for granted dari kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami nyatakan kami gak mampu Tuhan. Kami nyatakan kami seringkali tidak mengerti tentang itu semua. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami mohon Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kalibrasi hati kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau tinggal dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menginsyafkan dan mengkalibrasi hati kami. Sehingga hidup kami hanya untuk mempermuliakan Sang Raja di atas segala raja. Hamba-Mu penuh dengan kelemahan dan hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Tetapi satu hal yang hamba-Mu yakin dan percaya, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang percaya. Kiranya Injil Kristus Yesus saja yang hamba-Mu beritakan di tempat ini. Bukan pengalaman, bukan pengetahuan hamba-Mu. Dan kiranya nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Royals. Haleluya. Yang kabarnya luar biasa katakan haleluya. Gak kerasa kita sudah masuk bulan September. Ini yang minggu yang ketiga. Saudara sekalian yang kekasih. Gak kerasa habis ini kita Imlek. Gak Natal dulu ya. Kita sudah masuk di bulan September. Kalau kita tahu ada yang ingat tema bulan kita ini adalah apa? Living as heaven, citizen of heaven. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, aplikasinya itu seperti apa sih? Warga kerajaan Allah itu aplikasinya seperti apa? Aplikasinya sangat jelas kemarin minggu lalu ya dijelaskan oleh Pastor Andrew bahwa aplikasinya adalah kita sebagai warga kerajaan Allah yang always open our arms. Warga kerajaan Allah yang selalu menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ini aplikasinya. Jadi antara hashtag kita itu adalah pergerakan kita, movement kita, aplikasinya dalam tema setiap minggu, dalam tema setiap bulan, maaf. Jadi kita sama-sama akan belajar selama 4 bulan ini, dari September sampai Desember, apa yang menjadi tema bulanan dan aplikasinya seperti apa. Aplikasinya adalah open our arms. Semua sama-sama buat buka gini.
Open our arms. Oke, open arms. Maka dari itu, judul khotbah saya hari ini adalah Just Open It. Buka aja. Ya, apa yang perlu dibuka? Mari kita sama-sama akan belajar hari ini. Tahun 2020 ya, tahun 2020 kurang lebih tahun 2020 itu. Waktu itu kantor dari Royals, maksudnya masih KGC ya. Kantor saya itu ada di rumahnya Om Andrian, Pak Andrian Juwana. Nah, saya ngantor itu dari Senin sampai Jumat. Saya ngantor Senin sampai Jumat. Dan ini rutinitas saya kalau saya ke kantor. Saya naik motor, begitu sampai pagar, saya buka pagarnya sendiri, saya masukin motor saya sendiri, saya parkir motor saya sendiri, dan saya tutup pagarnya. Kalau nggak ditutup dimarahin Om Adrian nanti. Ya kan, saya tutup sendiri. Saya lakukan semuanya sendiri. Kecuali keluarga besar Om Andrian Juwana. Semua dilakukan oleh ART yang bertugas. Mulai dari buka pintu sampai tutup pintu. Semua dilakukan oleh ART yang bertugas. Sampai satu saat. Saya datang 50 meter sebelum saya sampai. Saya lihat pintunya sudah terbuka dan ada ART yang berjaga-jaga di sana. Wih, kaget dong saya. Saya mikir, gak mungkin kok Andrew pagi-pagi datang. Apalagi Stephen, gak mungkin pagi-pagi datang. Gak mungkin itu. Saya lihat, gak mungkin. Siapa yang datang? Saya kok dibukain pintu. Apakah saya sudah akan diangkat anak oleh Om Adrian? Saya mau dikasih apa lagi ya? Peternakan babi ada. Mungkin peternakan musang mungkin ya. Ada mungkin. Anyway, saya wih kok gini ya? Dan semakin bergejolak hati saya. Semakin senang hati saya. Karena ART-nya menyambut saya dengan senyuman manis dan memberikan salam. Selamat pagi Pak Iskia. Wih. Luar biasa. Saya parkir motor saya buka jaket saya. Nama belakang saya sekarang, nama belakang saya adalah Juwana. Saya buka helm saya dan saya toleh ke belakang. Senyum saya hilang. Karena apa? Ada mobil yang masuk dengan kaca terbuka. Dia adalah Jack Louis Purnomo. Selamat pagi Koiskia. Ternyata. Yang dibukain pagar itu bukan Hizkia Setiawan tetapi Jack Louis Purnomo yang adalah waktu itu adalah calon mantu dari Om Andrian Juwana. Waktu itu masih pacaran, sampai sekarang juga masih pacaran kayaknya Jack sama Kristi kan. Hihihi gitu kan. Nah, mari kita sama-sama renungkan bagian ini. Mari kita renungkan. Kita suka kan kalau kita dibilang bahwa kitalah warga kerajaan Allah. Belum lagi kita ngomong gini, kitalah anak-anak Allah. Belum lagi dapat predikat, kitalah milik kepunyaan Allah, kesayangan Allah. Kita suka kan? Tapi kita lupa bahwa segala sesuatu, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita sebagai anak Allah, itu bukan karena hasil usaha kita. Tetapi melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan ironisnya lagi, kita sering sekali gini, kita lebih sibuk menuntut setiap fasilitas yang Tuhan akan atau bisa berikan, namun kita gagal untuk memahami dan mengerjakan setiap tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang kita tuntut itu adalah fasilitas dan kita melupakan tugas. Mari kita renungkan bagian ini. Kewargaan kita di dalam kerajaan Allah adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Seharusnya diikuti dengan sikap hati yang tunduk pada otoritas Sang Raja. Kalau kita mengaku bahwa Yesus adalah Raja kita, harusnya kita tunduk. Kita warga kerajaan siapa sih? Kan gitu. So, jadilah warga kerajaan Allah yang setia mengemban tugas dan bukan hanya menantikan fasilitas. Come on. Nama gereja kita itu jelas. Rock. Representative of Christ Kingdom. Kerajaannya Kristus. Berarti Kristus adalah rajanya dan kita harus tunduk kepada Sang Raja harusnya dong. Nah, apa itu tunduk pada otoritas Sang Raja? Artinya gini. Saudara sekalian kasih, kita tidak lagi mengerjakan segala hal untuk membangun kerajaan kita sendiri. Justru kita meleburkan diri pada kerinduan hati Tuhan yang adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan bagian ini. Apakah selama kita berjemaat,
Saya nggak tahu berapa lama saudara-saudara menjadi Kristen. Tapi sejauh apa kita meleburkan diri sendiri. Atau jangan-jangan kita datang ke gereja, kita melakukan berbagai macam kegiatan rohani. Justru berusaha untuk supaya Tuhan melebur dengan kegiatan kita. Dengan kepentingan kita. Mari selidiki hati kita. Minggu lalu, Ko Dodi Sujanto menyampaikan statement yang sangat luar biasa di akhir khotbahnya. Let God be God. Mari kita selidiki hati kita. Siapa yang jadi Tuhan di dalam kehidupan kita? Siapa yang jadi raja di dalam kehidupan kita? Siapa pemegang otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah, sebuah pengajaran. Lanjutan dari sebuah kisah yang sangat ikonik. Kisah yang sering dikhotbahkan itu adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Tetapi ada kisah selanjutnya di mana Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang begitu indah kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya bagi sharing saya menjadi dua. Yang pertama adalah open our heart. Dan yang kedua adalah open our arms. Kita sama-sama baca di Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Saya ajak semua royals untuk baca bersama-sama ya. Karena ini ayatnya masih sedikit, nanti yang banyak biar saya saja yang baca. Oke, Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Semuanya sudah dapat? Yang sudah dapat katakan haleluya. Mari kita sama-sama baca ya, 2, 3. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Kalau ngomong-ngomong soal makan, ya. Ngomong-ngomong soal makan, bagi saya itu ada dua tipe orang kalau dia lagi makan. Yang pertama adalah orang yang penting makan, tipe yang pertama yang penting makan. Dan yang kedua adalah makan yang penting. Beda ya? Yang pertama adalah orang yang penting makan. Yang kedua adalah makan yang penting. Nah, Royals tahu apa bedanya? Secara gampang itu kayak gini. Orang yang penting makan, itu segala sesuatu dimakan aja. Dia suka apa, dia makan aja. Apa itu asam urat? Masa bodoh dengan asam urat? Diabetes apa itu? Ya kan? Apa itu darah tinggi? Darah Yesus lebih tinggi gitu kan? Apa itu? Diabetes gak ada. Yang penting gua makan. Mungkin statementnya ya, prinsipnya adalah kumpul gak kumpul, yang penting makan. Kebalik ya kan. Kumpul gak kumpul, yang penting makan. Itu orang yang penting makan. Tetapi kalau orang yang makan yang penting, itu berbeda. Jadi kalau orang makan yang penting, itu diperhatikan apa yang masuk dalam tubuh. Kalau sudah makan kacang, jangan makan belinjo, asam urat nanti. Sengklek gitu kan. Dia sejalan, tangannya kaku gitu kan. Jangan itu. Jadi kalau mau lihat gitu ya, kalau mau lihat ininya, mau lihat secara apa susunannya. Saya suka sekali dengerin Adera ya. Adera selalu ngomong kayak gini katanya. Prioritaskan protein, ya. Kontrol karbohidratnya dikontrol. Terus yang ketiga adalah selektif lemak. Lemaknya tuh dibagi. Lemak mana yang gak jahat, ya kan? Cari yang baik-baik, yang ikut komsel, yang ikut ibadah, itu yang baik-baik gitu kan. Lemaknya dicari. Jadi gini, kesimpulannya adalah tipe yang penting makan hanya mementingkan apa yang enak di mulut. Tapi belum tentu enak di badan. Iya. Tetapi tipe orang yang makan yang penting itu mementingkan makanan yang enak bagi tubuh. Tapi belum tentu enak di mulut. Belum tentu enak waktu kita makan dan segala macam. Royals. Pada bagian ini ya, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang begitu indah, esensi tentang makanan yang begitu indah pada murid-muridnya. Pada saat ini ya, yang menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan, saya yakin itu salah satunya Tuhan Yesus yang nyuruh. Karena apa? Pada ayat yang ke-6, Yohanes 4 ayat yang ke-6, di sana dituliskan bahwa Tuhan Yesus sangat letih. Karena serangkaian pelayanan dan juga ada perjalanan di sana. Dan murid-muridnya disuruh cari makanan. Makanya Tuhan Yesus juga minta air kepada perempuan Samaria. Anyway. Nah pada waktu murid-muridnya datang. Tadi kita sudah baca, ditawarin makan. Guru makanlah. Ya kan? Tetapi pada waktu itu, Tuhan Yesus jawabnya apa? Kamu tidak memiliki makanan yang ada padaku. Makanan yang ada padaku ini kamu tidak ketahui.
Makanya muridnya mikir gini, lah ada yang ngasih makan mungkin sama guru. Murid-muridnya masih berpikir tentang makanan secara fisik. Tetapi Tuhan Yesus langsung menjelaskan hal yang benar-benar bersifat rohani dan begitu indah. Dia katakan seperti ini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa teolog menyatakan bahwa Tuhan Yesus sedang mengutip apa yang tertulis. Sebenarnya bukan mengutip apa yang tertulis di Ulangan 8 ayat 3, tetapi Tuhan Yesus lebih menekankan artinya yang tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3 itu benar-benar dikutip oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia dicobai di padang gurun. Kutipannya adalah bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari tahu tek, mie goreng dah. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Maaf. Yang membuat kita benar-benar menghidupi kehidupan yang sejati adalah ketika kita hidup di dalam firman Tuhan dan hidup untuk melakukan firman Tuhan. Ini yang ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin membawa murid-muridnya bukan hanya fokus kepada hal yang duniawi, tetapi Tuhan Yesus ingin membawa para murid-muridnya, termasuk kita semua yang ada di tempat ini, untuk mengerti, memahami makna rohaninya. Nah, mari kita sama-sama renungkan bagian ini. Kita daratkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Tadi ada 2 tipe orang, makan yang penting dan yang penting makan. Pertanyaannya buat kita semua, kita jadi orang Kristen, yang penting Kristen atau kita hidup sebagai orang Kristen dengan tujuan yang penting? Kita jadi orang yang penting Kristen atau kita hidup di dalam tujuan yang penting? Kita masuk dalam model yang seperti apa? Indikatornya seperti apa sih? Supaya kita bisa menghidupi kehidupan kekristenan yang menghidupi tujuan yang penting. Indikator yang pertama seperti ini. Kita menerima firman Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hati, tetapi juga untuk menegur, mendidik, serta mengkalibrasi hati kita. Kita tidak mempertahankan keinginan kita. Kita tidak mempertahankan perasaan kita. Kita tidak mempertahankan pengalaman kita. Kita tidak mempertahankan pengetahuan kita. Kita lebih berserah kepada firman Tuhan untuk dikoreksi dan dikalibrasi. Bagaimana cara kita memandang firman Tuhan akhir-akhir ini? Bagaimana cara kita merenungkan firman Tuhan hari-hari ini? Apakah kita mencari dan membaca ayat firman Tuhan hanya untuk memvalidasi apa yang kita rasa? Kita pilih-pilih ayat, aduh aku nggak ngerasa sedih ya. Ayat firman Tuhan yang bisa mengusir kesedihan, kita tanya AI atau ChatGPT. Untuk apa? Untuk memuaskan supaya aku nggak sedih lagi khawatir. Ya, memang firman Tuhan itu memberikan ketenangan buat kita. Ya, memang firman Tuhan itu memberikan pengharapan dan kekuatan buat kita. Bukankah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan? Saya yakin seperti itu, tetapi kapan terakhir kali waktu kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus menegur kita, mengkalibrasi hati kita, mengkonfrontasi hati kita. Kamu salah dan kamu mesti bertobat. Seringkali kita menggunakan firman Tuhan itu hanya untuk memvalidasi diri kita sendiri. Firman Tuhan sejatinya dinyatakan dalam hidup kita bukan untuk memvalidasi diri, tetapi untuk mengkalibrasi hati. Seringkali kita mengambil firman Tuhan kita, contohnya datang ke ibadah, terus firman Tuhan kita lihat, wih ini cocok nih, sayang ya mertuaku gak datang nih. Waduh, aduh suamiku gak datang lagi, istriku gak datang lagi. Ini kalau kokoku datang denger ini, bertobat dia. Fokusnya siapa? Fokusnya supaya orang lain bertobat, bukan kita yang bertobat. Fokusnya apa? Supaya kita, nah bener kan firman Tuhan bilang gini, pendeta ini bilang gitu, oh senggol-senggolan sama istri, sama suami senggol-senggolan. Mari kita jujur dengan hati kita. Kapan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, itu benar-benar menegur kita, mengubahkan kita.
Bukankah Kristus yang harusnya bertahta dalam hati kita? Kalau Kristus bertahta dalam hati kita, termasuk kebenarannya juga bertahta dalam hati kita. Kebenarannya itu bukan untuk orang lain, tetapi kebenarannya adalah untuk kehidupan kita. Indikator yang kedua, kita menjadi orang Kristen dengan tujuan yang penting adalah saat firman Tuhan mengubahkan kehidupan kita, kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Warga kerajaan yang sejati menjadikan misi kerajaan sebagai prioritas utama dalam kehidupannya. Apa sih misi kerajaan? Apakah kita hidup dengan sopan santun dalam misi kerajaan? Enggak saudara. Enggak, jangan kayak gitu. Tapi gini, mari kita renungkan. 2 minggu lalu, Gembala Rock Surabaya, Pastor Daniel Januar Tanujaya mengatakan seperti ini. Dasar filosofi kerajaan Allah adalah kasih. Dia datang ke dunia untuk menyatakan kasihnya pada saudara dan saya. Jadi misi kita berada di dalam dunia ini adalah menyatakan kasih Allah dimanapun kita berada. Bagaimana cara kita untuk tahu bahwa kita menyatakan kasih Allah dimanapun kita berada? Cara ceknya seperti ini saudara. Cara ceknya seperti ini. Kita coba jujur ya, open your heart, open our heart. Mana yang kita lebih unggulkan dan perjuangkan? Keuntungan diri sendiri atau keuntungan orang lain? Keuntungan diri sendiri atau sebuah hubungan yang harus dijaga? Mana yang kita perjuangkan lebih? Kesenangan diri sendiri atau ketenangan orang lain? Mana yang lebih kita renungkan? Kerinduan diri kita sendiri atau kerinduan Allah? Harus disadari, manusia itu selalu mencari keinginannya sendiri-sendiri. Berusaha untuk memenuhkan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Itu harus diakui itu adalah kebutuhan manusia yang hakiki. Abraham Maslow juga menyatakan seperti itu ya. Itu salah satu seorang psikolog yang menyatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia itu adalah pengakuan dari orang lain. Itu kebutuhan hakiki manusia. Yang salah adalah ketika kita memenuhkan kebutuhan tersebut pada segala hal yang bukan Tuhan. Kita memenuhkan hal tersebut, kebutuhan hakiki kita dengan validasi orang lain, dengan penerimaan orang lain. Tidak jarang kita ingin mencapai suatu titik tertentu dalam kehidupan kita. Satu nominal tertentu dalam kehidupan kita. Satu jabatan tertentu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Orang lain bisa memandang bahwa kita hebat. Dan seringkali akhirnya aplikasinya apa? Aplikasinya apa? Kita mengorbankan orang lain supaya kita bisa mencapai titik tersebut. Kita memandang orang lain hanya sebagai objek yang harus kita gunakan. Anak tangga yang menjadi pijakan bagi kita untuk menuju kepada kesuksesan kita. Harusnya warga kerajaan menjadikan dirinya pijakan bagi orang lain untuk memenuhi rancangan Allah di dalam kehidupan saudara-saudaranya. Harusnya seperti itu. Kita gagal menyatakan kasih Allah pada sesama. Bahkan kita cenderung kita menggunakan semua orang. Dan tanpa kita sadari, kita sudah tidak jadi rock. Tidak jadi ROCK. Kita jadi apa? ROMK. Representative of my kingdom. Kita membangun kerajaan kita sendiri. Coba kita renungkan, cek hati kita. Apa yang menguasai kita? Gairah seperti apa yang menguasai kita? Apakah kegairahan untuk menyatakan kasih? Atau kegairahan untuk mengambil kasih, perhatian dari orang lain untuk kepuasan kita? Mari kita renungkan hari ini. Pada waktu Tuhan Yesus menerima makanan secara fisik pada murid-muridnya. Sekali lagi dituliskan bahwa Tuhan Yesus merasa sangat letih, capek, habis pelayanan, habis dalam perjalanan. Tetapi ketika Tuhan Yesus diberi makan oleh murid-muridnya, justru dia mengajar ada sesuatu yang bergelora dalam hatinya. Tuhan Yesus tidak mementingkan makanan secara fisik. Ini bukan mengajarkan bahwa saudara gak boleh makan, yang penting pelayanan. Makan dulu, kalau gak makan gak bisa pelayanan saudara. Saya tadi makan juga, saya ngopi juga gitu kan. Jadi bukan gak boleh makan, tetapi gini, adakah sesuatu yang lebih bergelora dalam hati kita? Tuhan Yesus,
Waktu dikasih makanan, dia perlu makanan. Tetapi ada satu yang bergelora dalam hatinya. Ketika ada satu perempuan yang mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Ketika kebenaran itu disampaikan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus bukan hidup untuk dirinya sendiri. Tapi tunduk kepada kehendak Bapa. Mari kita renungkan sejenak. Masihkah kerinduan Tuhan menjadi gairah utama dalam kehidupan kita? Just open our heart dan izinkan Tuhan bertahta serta memerintah kehidupan kita. Kegairahan Tuhan sudah dinyatakan. Lihat ya, our journey, royal journey dari awal tahun sampai September ini. Coba ya, kegairahan Tuhan sudah dinyatakan. Dia melakukan extra mile dengan tinggalkan tahtanya yang mulia. Mengambil jalan low-key menjadi manusia. Tujuannya for open his arm. Untuk mengundang kita masuk di dalam kerajaan sorga. Dan mengajak kita hidup di dalam kegairahannya. Kegairahan Kristus adalah untuk menyatakan kasih-Nya pada kita semua. Sekalipun dia harus melepaskan kemuliaannya. Supaya kita yang hina tidak binasa, melainkan menjadi warga kerajaan Allah. This is our journey with God, with our King. Dia lakukan extra mile, dia ngambil jalan low-key. Untuk apa? Satu tujuannya, open his arm. Hari ini, maukah kita buka hati dan biarkan Tuhan bertahta di dalam hati kita? Come on Royals. Saat hati kita diubahkan oleh kasih Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ini akan muncul dalam hati kita. Muncul sebuah aplikasi. Kita akan open our arms. Kita masuk ke poin yang kedua. Yohanes 4 ayat 35 sampai 42. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Yesus. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Well, Royals, let me introduce. This is my parents. Ini dia. Ini papa saya, Bapak Untung Wijaya, a.k.a. Lee Tung Chiang, ya. Dan ini mama saya, Ibu Lani Yunita, a.k.a. Lim Gyoklan. Tidak bisa hadir hari ini karena ada di Situbondo. Saya lebih mirip mana, papa atau mama? Siapa yang mama? Coba. Oke, bisa ambil sepedanya di belakang nanti. Oke, saya akan bercerita soal papa saya. Hari ini. Ini gantian ya. Biasanya kalau di Situbondo ya, saya tuh diceritain ke orang-orang. Bahkan apa yang saya tidak lakukan, saya diceritain tuh, dilebih-lebihkan sama bapak saya. Dan sekarang gantian, saya ceritain tentang bapak saya di hadapan jemaat royal. Wah, papa denger ya. Ya. Jadi gini, satu kali, saya ini sebenarnya, saya nggak suka sekolah saudara. Saya nggak suka sekolah, akademis itu, apa itu akademis gitu kan. Nah waktu SMA, waktu sudah mau lulus, dulu papa saya itu punya bengkel motor. Dan saya bilang sama papa saya, Pap, aku nggak mau kuliah, aku tak cerusin bengkel motornya papa aja. Papa saya bilang kayak gini, panggilan saya Hesky di rumah. Bukan Husky ya, Hesky. I know you. Apa yang saudara pikirkan? Well, papa saya bilang gini, lu nggak usah, orang Situbondo bilangnya lu gua gitu. Lu nggak usah mikir bahwa bengkel ini akan tak kasih bigil lu. Nggak usah. Lu harus kuliah, lu harus jadi lebih bagus dari papa.
Papa cuma lulusan SMP, lu mesti kuliah. Papa akan berusaha dengan sekuat tenaga. Gimana caranya supaya kamu kuliah? Lu gak usah mikir masalah biaya, lu kuliah saja. Enggak, lu harus jadi lebih dari papa. Gak usah mikir ini bakal dikasih lu. Gak mungkin, lu harus kuliah. So here I am now. Sudah S2 Pak. Siapa? Ini karena ada satu statement dari seorang papa saya yang mengatakan, enggak, lu harus kuliah. Mari kita renungkan ini. Apapun yang kita nikmati sekarang, setuju atau enggak setuju, sadar atau enggak sadar, itu dipengaruhi oleh ada seseorang yang sudah menabur lebih dulu. Ada seseorang yang sudah melakukan hal yang besar lebih dahulu sehingga kita bisa menikmati hasilnya sekarang. Benar ya? Pasti, harus ada seperti itu. Dan dalam bagian ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada gini, di bagian yang tadi kita baca ya, Tuhan Yesus ingin mengajarkan ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah ada sebuah urgensi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa pada saat inilah waktu menuai, bukan nunggu beberapa bulan lagi. Jelas yang dimaksud bukan menuai gandum ya, bukan menuai jagung, bukan menuai padi, apalagi menuai pete, gak mungkin, gak ada pete di Israel, ya kan? Jadi Tuhan Yesus, ini yang Tuhan Yesus maksud adalah menuai jiwa-jiwa orang Samaria yang sudah mendengarkan Injil dari perempuan Samaria tersebut. Jadi ini akan ada sebuah penuaian yang besar. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin menyatakan menuai jiwa ini tidak melihat musim lagi. Setiap saat adalah waktu yang tepat untuk menaburkan Injil dan adalah waktu yang tepat untuk menuai jiwa-jiwa. Kita di musim yang urgensi ini, kita mesti selalu siap sedia dalam menabur maupun dalam menuai. Oleh sebab itu, di musim yang sangat urgensi ini, waktunya kita tidak saling lagi berkompetisi, tapi kita harus saling berkolaborasi. Gak ada yang lebih penting dari yang lain. Saya membutuhkan saudara. Saudara juga membutuhkan saya. Mungkin. Pasti ya, butuh ya. Butuh, kasih semangat buat saya, butuh, iya kau butuh. Ya, kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Saya membutuhkan Pastor Andrew juga membutuhkan saya membutuhkan Ko Dodi, saya membutuhkan Ko Richard. Semuanya, kita tim pastoral, tidak ada yang Superman, semuanya super team. Come on Royals. Ini yang Tuhan Yesus ingin panggil di dalam kehidupan kita. So, oleh sebab itu, open our arms. Waktunya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Waktunya kita tidak sendakep tok. Open our arms. Buka tangan kita. Menaburlah dan menuailah. Menaburlah kebenaran Injil dimanapun kita berada. Tapi kita juga lebarkan tangan kita untuk menyambut orang-orang yang haus akan kebenaran. Sambut mereka. Mari Royals. Kalau kita mengaku bahwa kita warga kerajaan Allah. Just open our arms. Come on. Jangan lipat tangan kita. Tapi lipat lengan baju kita. Kita bekerja bersama-sama. Kita bekerja bersama-sama di sini. Ada beberapa hal ya. Kadang-kadang kita terkendala. Aduh aku kok susah ya untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Aku kan gak kayak ini. Gak kayak kamu. Kok bisa ngomong. Gak kayak Pastor Andrew bisa ngomong. Tapi kalau dari dua ini ya, dari berbagai macam alasan, saya memunculkan dua hal utama. Yang pertama gini, kita merasa belum layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita merasa belum layak untuk menyatakan Injil kerajaan Allah. Aduh, hidupku masih gini-gini aja. Masih belum baik. Nanti kalau sudah baik, baru aku nyampaikan Injil. Let me tell you, sampai kapanpun kita tidak akan pernah baik kok. Sampai kapanpun, termasuk orang yang sedang ngomong di depan saudara ini. Tanya sama istri saya, apakah saya sempurna sampai 100%? Saya sudah diangkat oleh Tuhan, saya tidak di sini saudara. Ya, kalau saya sudah sempurna, saya diangkat seperti Henok. Gak mati. Gak ada yang sempurna. Coba sih, sekarang coba renungin. Ada yang pernah di sini datang ke restoran, terus makanannya keluar, pesan makanannya keluar, dijepret, posting. Makanannya enak, manisnya pas, asinnya pas, segala macam. Porsinya banyak dan segala macam. Pertanyaannya gini, haruskah orang yang posting makanan itu punya license sebagai chef? Haruskah?
punya latar belakang culinary bisnis. Harus enggak? Enggak harus kan? Enggak harus. Yang harus itu adalah kita coba makanannya dulu. Selama kita nggak coba makanannya, kita nggak mungkin bisa bersaksi tentang makanan itu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengicipi Injil Kerajaan Allah yang begitu indah di dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah ngicipi, otomatis we open our arms. Dalam artian ini analogi open our arms ya. Tapi kita buka mulut kita buka tangan kita untuk menunjukkan betapa indahnya hidup di dalam kebenaran. Let me tell you, di dalam Injil Kerajaan Allah, di dalam kerajaannya ya, kita terlebih dahulu dipanggil untuk menikmati keindahan Injil sebelum kita diutus untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil dulu untuk menikmati kasihnya yang begitu besar. Justru kalau saudara merasa bahwa saudara tidak layak, justru di dalam ketidaklayakan saudara, dalam kekurangan saudara, dalam kelemahan saudara, kuasa, hikmat, dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Mari. Jangan sampai ya kita akhirnya gagal open our arms gara-gara kita ngerasa kita nggak layak. Nah, Tuhan sudah melayakkan kita. Dia panggil kita untuk menikmati. Pertanyaannya, apakah kita menikmati kasih Tuhan dan Injil Kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Yang dibutuhkan dalam pemberitaan Injil adalah ketersediaan, bukan standar kelayakan. Kalau kita tersedia, kita selalu buka hati kita selalu buka tangan kita. Tuhan terus ubahkan kehidupan kita. Saudara pernah ngerasa bahwa kehidupan saudara, kekristenan saudara stuck gini-gini aja? Ada yang ngerasa gitu? Jangan-jangan kita miss di dalam proses ini. Kita buka tangan kita buka mulut kita untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Justru Injil itu yang akan mengubahkan kita. Saya sering kali ngomong sama istri saya, wah, bagaimana carut-marutnya hati saya. Bagaimana korupnya hati saya. Saya sering ngobrol sama istri saya. Kami saling memuridkan satu sama lain. Buat kapal di tempat ini, tanggal 11 Oktober ada kapal ship. Ikut. Ini bukan pemuritan, itu bukan untuk parenting aja. Tetapi antar suami istri juga memuridkan. Gimana caranya? Ikut tanggal 11. Ini dia, kita kalibrasi hati kita. Dan yang kedua, kita merasa takut, gagal, dan kita malu untuk menyampaikan Injil. Tuhan Yesus mengatakan gini ya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Perhatikan gini, orang-orang Samaria itu sejatinya mereka itu adalah orang-orang Israel juga. Mereka tahu tentang Taurat dan mereka juga tahu tentang Mesias. Nih buktinya ya, ayat 25 bilang gini. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Berarti yang mereka juga menantikan ada benih yang ditaburkan dalam kehidupan mereka. Dan itu digenapi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Dan dia menyatakan, akulah dia. Akulah dia. Alasan utama kita memberitakan Injil. Alasan utama kita memberitakan Injil. Itu adalah Injil itu sendiri. Karena Injil itu terlalu indah untuk tidak dibagikan, saudara. Dan ini membuktikan bahwa apa yang Tuhan Yesus, apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes ini, itu bukan hasil usaha kita kok. Kalaupun hari ini ada satu orang yang kita injili dan mereka membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, bisa jadi ya, itu adalah hasil taburan beberapa orang di dalam kehidupannya. Kita yang nuai. Bisa jadi juga waktu kita menabur Injil Kerajaan Allah kepada orang tersebut, kita nggak nuai sekarang, kita nggak closing sekarang. Tetapi nanti ada orang lain yang closing. Ada orang lain yang menuai jiwa tersebut. Dan bisa jadi juga kita nabur dan kita tuh langsung tuai. Selama saya menginjil, itu entah itu Gojek, entah itu sopir, entah itu teman-teman nge-gym saya, hanya bisa dihitung jari. Mereka tuh closing akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ditolak, pernah. Sekali lagi waktu saya nge-gym, terus saya ngomong tentang Injil. Kok stop, gak usah ngomong itu, kita latihan aja. Pernah saya ditolak. Tapi gini, pertanyaannya adalah, Injil itu terlalu indah untuk tidak dibagikan. Berita tentang Yesus yang hidup.
Terlalu indah untuk tidak dibagikan sepanjang umur hidup kita. Berita tentang Yesus yang hidup dan memberikan kita pengharapan, itu terlalu indah untuk tidak dibagikan seumur hidup kita. Jika demikian, pertanyaannya gini, yang harus kita renungkan. Apakah Injil benar-benar mengagumkan bagi kita? Atau kita sudah kehilangan kekaguman akan Injil? Seringkali kita terjebak hasil akhirnya, harus benar, harus sukses, harus terima orang itu. Kalau enggak, mereka tuh tidak bisa terima Yesus. Aduh, gagal aku. No. Fokus utamanya adalah kepada pribadi yang kita beritakan, bukan pemberitanya. Lihat ini ya, di ayat 42 mengatakan gini ya. Kata mereka kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, Kristus sendiri. Seharusnya ini yang menjadi dasar utama kita pede menyampaikan Yesus. Kita percaya Dia, bukan percaya diri, percaya Dia. Dia sudah bangkit, Dia sudah memberikan hidup dalam kehidupan kita. Kristus adalah alasan dan pengharapan utama dalam kita memberitakan Injil. Mari kita renungkan hal ini. Mari kita renungkan hal ini. Apakah kegairahan untuk memberitakan Injil itu benar-benar menggerakkan kehidupan kita? Tanggal 11 September lalu, ada sebuah berita yang begitu menggembarkan. Ada sebuah tragedi yang begitu mengejutkan di Amerika. Dan berdampak juga bagi kita orang-orang yang ngikutin di sosial media ya. Ada satu hamba Tuhan yang masih sangat muda, 31 tahun saudara. Ya kan, judulnya lagi. Namanya adalah Charlie Kirk. Dia ditembak dan meninggal di tempat. Boom. Pada saat dia sedang diskusi tentang kebenaran firman. Dia menyatakan Injil dengan begitu yakin dan percaya. Saya tidak mengajarkan semua saudara, buka panggung. Ajak semua orang berdebat. Enggak. Tapi yang saya mau ajak saudara-saudara renungkan di tempat ini. Apa yang menggerakkan Charlie Kirk untuk melakukan hal ini? Dia pernah mengutip satu yang dikatakan oleh John MacArthur. Dia bilang gini, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kematian adalah mengirimkan kita untuk bertemu sang raja. Makanya dia begitu yakin kematian tidak akan bisa memisahkan dia dari Kristus. Justru kematian yang akan mempercepat dia bertemu dengan Kristus. Ini keyakinan yang benar-benar dipegang teguh. Kalau kita memiliki raja yang begitu hebat ini, akankah kita hidup secara biasa-biasa saja? Kita tidak diciptakan untuk hidup secara biasa-biasa saja karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jangan hanya jadi mahasiswa cuma sekedar kuliah. Jangan hanya jadi pengusaha yang cuma sekedar cari cuan. Jangan hanya jadi pekerja, jadi pegawai yang hanya nunggu gajian demi gajian. Come on, church. Ini adalah sebuah panggilan buat kita semua. Just open your heart, open our arms untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar. Waktu ada tragedi gini, di grup teman-teman kos saya yang lama, ada satu teman saya bilang kayak gini, hati-hati lu, makanya jangan terlalu keras kalau ngomong firman. Saya cuma jawab gini, let God lead my way. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Seberapa yakin saudara pada Kristus? Kalau kita mengatakan bahwa kita warga kerajaan Allah dan kita tidak open our heart and open our arms, warga kerajaan siapakah kita? Siapa yang jadi raja dalam kehidupan kita? Yesus terlebih dahulu memberikan hidupnya dan mengalahkan maut supaya kita bisa memperoleh hidup di dalamnya. Let me tell you, mungkin ya, beberapa saudara mungkin berpikir bahwa, oh iya, murid-muridnya kan enak, benar-benar dia menuai apa yang Tuhan Yesus sudah tabur. Oh ya, sudah jelas, Tuhan Yesus kan hebat. Berkhotbah, menginjil, dan perempuan itu boom, berubah hidupnya. Dia kan enak, sudah ada. Terus kita ini sekarang gimana? Let me tell you. Bagi kita, Yesus bukan hanya menaburkan kebenaran firman,
tetapi dia menaburkan dirinya sendiri untuk dunia, untuk saudara dan saya. Dia jadi benih yang unggul. Dia masuk di dalam kegelapan, dia harus mati, merasakan kematian. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit, menjadi raja di atas segala raja. Dia berkuasa, dia naik ke sorga. Dan bukan hanya dia naik ke sorga untuk meninggalkan kita. Justru waktu dia naik ke sorga, ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Dia sudah menaburkan dirinya sendiri dan dia tinggal dalam kehidupan kita. Masihkah kita nggak mau untuk menabur Injil? Masihkah kita nggak mau untuk menuai, membuka tangan kita untuk menerima orang, mengajak mereka untuk semakin mengenal kebenaran firman Tuhan? Jangan hidup biasa-biasa saja. No, hari ini just open our heart and open our arms. Saat Yesus bertahta dalam hati, maka Injil akan diberitakan kemanapun kita akan pergi. Saat Kristus membuka tangan untuk menyatakan anugerahnya, maka bukalah tangan kita untuk menyalurkan anugerah Allah yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita renungkan firman hari ini. Kiranya Kristus benar-benar mengagumkan dan mengubahkan setiap hati kita. Biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, biar ku pandang semua rencanamu, ku tahu semua baik. Mari Royal sama-sama bangkit diri. Nyatakan ini. Biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu, ku tahu semua baik bersamamu. Dengan segenap hatimu katakan, biar hatiku seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, biar ku pandang semua rencanamu, ku tahu semua baik bersamamu. panggilan sebagai warga kerajaan Allah dan panggilan untuk membuka tangan kita kepada sesama, itu tidak meniadakan setiap permasalahan kita. Mungkin masih banyak permasalahan, mungkin hari ini saudara mengatakan bahwa saudara mulai skeptis. Aduh, aku mikir diriku sendiri aja, itu susah banget. Kenapa aku harus memikirkan orang lain? Tetapi justru untuk inilah kita dipanggil. Justru di dalam panggilan inilah kuasa, kasih, serta hikmat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini, Royals, siapapun kau yang rindu untuk menjadikan hidupmu partner bagi kerajaan Allah, mau membuka hati, Anda mau buka hati Anda, mau membuka tangan Anda untuk orang lain, untuk saudaramu, untuk keluargamu, taruh tanganmu di dada. Kau mau berdoa buat saudara. Hari ini Bapa di sorga, kami tahu panggilan kami di dalam Kristus adalah panggilan untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kiranya kami menikmatinya seumur hidup kami. Dan kiranya kami memberitakannya sampai nafas kami habis di muka dunia ini Tuhan. Kiranya kemanapun kami pergi, kasih, kuasa, serta hikmat-Mu dinyatakan. Ampuni kami kalau seringkali kami egois Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali mengabaikan kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau kami sering sibuk untuk menantikan fasilitas dari-Mu. Tapi kami mengabaikan tugas dari-Mu. Hari ini Tuhan, lembutkan hati kami. Hari ini Tuhan, teguhkan hati kami. Sehingga kemanapun kami pergi, Injil Kerajaan Allah serta pribadi Sang Raja di atas segala raja itu dinyatakan dan diberitakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Kami terima kekuatan dari-Mu. Kami percaya
kuasa-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kita sama-sama akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mungkin ada beberapa saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur. Saudara bisa lambaikan tangan. Tetap angkat tangan saudara sampai rekan-rekan asyir melayani saudara dengan baik. Mari kita sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucapkan syukur. Dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kiranya ini benar-benar menjadi peringatan buat kita. Dan selalu meneguhkan setiap langkah kita bahwa dia Allah yang luar biasa telah terlebih dahulu open his arm for us dengan cara memberikan hidupnya. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk kamu. Ini perjanjian baru gitu. Ini menyatakan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk perluasan kerajaan Allah. Dan kiranya Kristus selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat hari ini yang begitu luar biasa. Kami percaya kebenaran-Mu disampaikan bukan untuk menghancurkan kami, tetapi justru untuk meneguhkan dan membangun kehidupan kami. Kami gak mau menjadi orang Kristen yang penting Kristen, tetapi kami mau menjadi orang pengikut Kristus yang benar-benar melakukan tujuan yang penting. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Royals, mari kita sama-sama saksikan suara gembala. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jual sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat,
kelaparan dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan, semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu, dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya, kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya, tetapi tidak mengerti bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya, tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom, dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Wow, Shalom Royal Surabaya. It's good to see all of you. Tadi kepikiran satu tadi, pembukaannya dari Pastor Rizkia. Yang penting makan atau penting makan? Yang penting Kristen atau Kristen itu penting? Yang merasa Kristen itu penting boleh dong angkat tangan. Nah, tidak ada yang lebih penting lagi kalau cuma sekedar Kristen tanpa ada Kristus di dalam kita. So, hari ini jangan lupa open our arms, open our heart, because He is already and always open His arm, open His heart for all of us. Oke? Kalau itu izinkan saya untuk membuka dengan kita persembahan, disiapkan dan saya pimpin dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau Allah yang selalu membuka tangan bagi kami. Engkau yang layakkan kami dan kami percaya Tuhan semua yang baik, semua yang berkenan dalam hidup kami itu berasal daripadamu. Oleh karena itu Tuhan, izinkan saat ini kami membawa ucapan syukur kami, membawa persembahan kami untuk kerajaan-Mu. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, apa yang kami persembahkan ini, apa yang kami bawa itu berguna untuk kerajaan. In the name of Jesus we pray. Amen. Sambil memberikan persembahan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di Royal Surabaya. Selamat datang. Bahkan mungkin juga saya menyambut yang visit mungkin di Royal Surabaya, mungkin dari luar kota, dari Rock mungkin cabang lain, saya juga ucapkan selamat datang, selamat beribadah juga bersama dengan kami di Royal Surabaya hari ini. Dan tentu saja tadi ngomong tentang open arm, open heart, itu gak akan bisa berjalan tentunya kalau kita tuh gak melangkah maju. Melangkah maju seperti apa? Melangkah maju untuk tertanam di gereja lokal. Gimana caranya? Caranya multimedia sudah akan bukakan, silakan. Nah, caranya gampang, tidak jemu-jemu, silakan mencari 8 orang paling ganteng di Royal Surabaya ini. Agak naris sedikit, soalnya ada saya gitu. Nah, ini ada 8 orang ini apa sih? Ini KC, Kingdom Community, Komsel. Tertanam itu penting untuk apa? Kita membuka hati untuk kita tuh diisi satu sama lain. Saling mengisi satu sama lain dan saling mendukung satu sama lain. Gimana caranya kalau kita tidak bisa mendukung satu sama lain kalau kita tidak ada dalam komunitas? So, bagi Bapak Ibu yang belum tertanam, this is time. Cari 8 orang ini atau mungkin scan QR code yang ada sebelah kiri Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja selain juga tertanam,
itu adalah bertumbuhnya dengan cara apa? Selalu tekun beribadah. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu yang hari ini hadir, yuk kita kembali beribadah bersama-sama di Royal Surabaya minggu depan. Karena minggu depan kita akan diberkati oleh Pastor Virgi Hutahuruk dari Rock Depok. Jadi kan jarang-jarang nih wanita, apalagi di gembala ya, gembala Depok, gembala Rock Depok. Seperti apa? Penasaran? Yuk, minggu depan jam 11 tentunya. Dan tentu saja selain itu mengingat kembali untuk Bapak Ibu Saudara mengetahui setiap apapun pergerakan di Royal Surabaya, informasi yang ada. Tentu saja jangan lupa follow di @royal_surabaya. Dan hari ini per minggu ini sudah 853 follower. Jadi kita tuh 1000 untuk ikut kembali live. Yuk yang belum follow buka apinya sekarang karena bukan lagi khotbah. Ini waktunya langsung follow. Dan kalau mungkin sedikit karena saya termasuk di Creative Ministry mengurus sosial media, tidak jemu-jemu. Ini kita membagikan juga firman. Kenapa? Dari 853 lihat tulisan professional dashboard 59,5 viewers. 59.500 viewers dalam 1 bulan. Jadi bukan 800 orang. Bayangkan kalau 250 orang yang hari ini hadir dan membagikan firman, saya percaya juga Injil Kerajaan Allah bukan tidak mungkin semakin diperluas, pasti diperluas lebih lagi. Amin. Dan tentu saja jangan langsung pulang karena nanti akan ada CWO. CWO apa? CWO habis gini akan dijelaskan oleh saudara saya Ko Daud. Sambil nanti mungkin daftar akan hospitality menyediakan roti pisang coklat tentunya untuk kita bisa saling berkenalan dan mengenal lebih jauh apa sih lebih jauh tentang apa sih itu CWO Couple Workout season yang keempat ini tentang coupleship. Oleh karena itu saya undang Ko Daud Sugiarto. Thank you Silvan. Shalom Royal. Boleh minta, sorry gambarnya jelek. Tapi saya mau jelasin sesuatu tentang gambar ini. Supaya kita punya konsep nanti kenapa kok kita perlu ikut CWO. Gambaran pernikahan itu bisa seperti ini. Kita bisa duduk di sebelah kiri dengan melihat pemandangan yang bagus. Atau kita bisa duduk di sebelah kanan dengan pemandangan yang jelek. Sama dengan pernikahan kita, mungkin sebelum nikah kita punya bayangan bahwa waktu pacaran, nanti kalau sudah nikah enak ya nonton bareng setiap hari, setiap minggu, gandengan, ciuman itu rasanya gimana gitu. Coba, tapi kenyataannya setelah nikah dengan semua beban yang ada, semua pekerjaan dan sebagainya itu membuat kita itu hektik. Buat kita burden kadang. Yang salah apa sih? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Karena Tuhan menciptakan pernikahan untuk kita nikmati. Bukan untuk kita berjuang soro bareng. Kayaknya salah deh. Kalau kita punya pengertian yang benar, kita akan hidup di sebelah kanan ini. Kita akan memandang pernikahan sebagai sesuatu yang bisa membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Membuat kita semakin menikmati heaven on earth. Oke, tanpa panjang-panjang boleh minta itu gambarnya. Siapa yang sudah daftar CWO mungkin? Oke, thank you. Yang belum daftar, coba daftar. Mumpung masih 100.000 per couple, itu murah banget. Kalau kita ada seminar bisnis bagaimana besok kita bisa dapat 1 miliar dalam sehari, mau itu 10 juta pun kita pasti akan investasi. Tapi ini jauh lebih berharga dari itu. Ini investasi seumur hidup. Cuma 100.000. Gereja Rock, ini bocorannya. Gereja Rock subsidi loh untuk ini. 100.000 nggak cukup untuk ini. Ayo silahkan saya tunggu pendaftarannya.
Sebelum tanggal 28 harga masih 100.000 per couple. Oke, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih. Sebelumnya kami ada video yang tanggal 17 Agustus, silahkan dinikmati. Percaya Tuhan terjadi lawatan bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan rangkaian but you show me better, a new kind of love. It's ever the one I want. mungkin masih dalam perjalanan tiba kan sampai tempat ini tidak kurang suatu apapun Tuhan. There's nothing that I'd rather do. A sweet elevation. Benar, dia kurang banget. Start harganya dari 35.000. Ada 25.000. Seru sih ya, seru banget. Hari ini seru banget, bukan hanya panitia yang seru banget, tapi para jemaat yang datang, peserta yang datang seru semua. Apalagi gimmick tadi, top. Tahun depan kudu ada. Tahun depan kudu ada. Yang pasti acaranya seru. Ya, first time ini sangat memuaskan, sangat juga membuat kita terkejut dengan semua hal yang disiapkan, terutama gimmick waktu masuk tuh luar biasa. Ada yang udah pecah. Oke, lanjutkan terus. Oke. Acara hari ini cukup seru, tadi lombanya juga seru. Next time mungkin bisa diadakan lebih sering ya. Iya Pak, menurut Pak Willy? Benar, setuju. Sangat menarik. Tadi kita hampir menang, tapi kita memberikan kesempatan buat para pendeta untuk menang. Agar berkatnya datang ke kita. Ini kalau dari tim Bazar semuanya pada rame, terus acaranya juga asik pol, jadi mantap. Haleluya, luar biasa. Itu bukti kalau makan yang penting itu perutnya masih belum six pack saudara ya. Mohon maaf, kesebar-sebar mana sama-sama pakai diri. Ini bagian editor mana nih? Mari kita sama-sama menghadap diri. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita dan kemanapun kita pergi, Injil Kerajaan Allah diberitakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Kami bisa beribadah hari ini, Tuhan memberikan anugerah bagi kami. Kami bisa sama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Dan kami menikmati Injil Kerajaan Allah di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap hadirat-Mu, Injil Kerajaan Allah mengubahkan kehidupan kami, meneduhkan hati kami, dan mengkalibrasi hati kami. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. So Royals, sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Kemanapun Engkau pergi, kemanapun Engkau melangkah, kasih, kuasa, serta hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupan-Mu dan melalui kehidupan-Mu. Kristus diberitakan, Kristus dimegahkan, Kristus dimuliakan melalui kehidupan-Mu. Dan oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Dia Raja di atas segala raja yang akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.